Tepat setelah memenangkan gelar juara dunia ketiga, Argentina tak mau berdiam diri. Mereka kembali mencari ladang potensi yang bisa digali. Dalam pencarian ke seluruh negeri, ditemukanlah sosok remaja berbakat bernama Valentin Barco. Namanya memang masih asing di telinga. Namun soal kemampuannya, banyak yang menilai bila Valentin Barco merupakan calon bintang besar timnas Argentina. Fenomena Barco terbilang sangat unik. Sebab ketika kebanyakan fokus orang terhadap calon bintang terletak kepada pemain yang berposisi sebagai gelandang serang hingga penyerang, Barco mampu memberi pandangan berbeda. Dia merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri. Kendati demikian, kemampuannya dalam menyisir lapangan hingga mencetak gol tak perlu diragukan lagi. Malah, tak sedikit yang mengatakan bila Valentin Barco merupakan gambaran dari sosok Lionel Messi yang bermain di posisi bek kiri. Ditemukan oleh sosok tak sembarangan. Valentin Barco merupakan anak muda yang lahir pada tahun 2004. Saat ini usianya baru menginjak 18 tahun. Akan tetapi, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kehebatan sejak masih belia. Mendapat julukan sebagai El Colo, Valentin Barco memulai pendidikan sepak bolanya di usia 3 tahun bersama klub lokal di sekitar tempat tinggalnya, Atlético Sportivo. Lalu sekitar 6 tahun berselang, dia bergabung dengan Akademi Boca Juniors. Capaian itu jelas tidak bisa diremehkan, sebab tak mudah untuk menjadi bagian dari tim paling bersejarah di Argentina. Namun apabila sang pemain memang punya kemampuan dan bakat mumpuni, Boca pun tak punya alasan untuk tidak menerimanya. Ditemukannya bakat Barco oleh Boca merupakan buah dari kejelian dari sosok pemandu bakat legendaris Argentina, Ramon Madoni. Perlu diketahui, bila nama Ramon Madoni sudah sangat berpengalaman dalam mencomot bakat-bakat istimewa yang tersebar di seluruh Argentina. Kerja kerasnya sukses melahirkan pemain seperti Carlos Tevez, Juan Roman Riquelme, Fernando Redondo, hingga Esteban Cambiaso. Mulai berlatih dengan Akademi Boca Juniors, Valentin Barco langsung menunjukkan kebolehannya dalam mengolah si kulit bundar. Dia benar-benar menunjukkan bakat cemerlang hingga membuat klub merasa tak salah merekrutnya. Perjuangan Barco untuk bisa berlatih di Boca sempat temui sedikit kendala. Ketika itu, karena masalah regulasi, Barco tidak dapat menetap di La Candela yang merupakan Akademi Boca. Jadilah dia harus melakukan perjalanan sejauh 400 km setiap harinya untuk pulang pergi dari rumah ke tempat latihan Boca. Dia bangun pukul 5 untuk belajar, lalu kami akan pergi ke La Candela dan kembali pada pukul 10 malam. Ada kalanya kami hanya punya uang untuk membeli bensin dan membayar tol. Dia bahkan akan pergi berlatih ketika demam, kata ibunya Patricia. Tekad, perjuangan, serta kerja keras yang dilakukan pun pada akhirnya berbuah manis. Ketika usianya sudah tidak melanggar aturan, Valentin Barco bisa menetap di Akademi Boca dan bisa dengan mudah berlatih sepak bola. Performa Barco mulanya ditempatkan di sisi sayap, seperti yang dilakukan Angel Di Maria. Akan tetapi, pelatihnya ketika itu, Leonardo Testone dan Jorge Martinez, melihat bahwa Barco bisa lebih berbahaya ketika bermain sebagai bek kiri. Selain itu, terdapat alasan menarik lainnya, mengapa Barco yang begitu bertalenta ditempatkan di posisi yang tidak populer untuk seorang calon bintang besar Argentina. Melansir dari situs Football, diubahnya posisi Valentin Barco adalah karena kurangnya kualitas bek kiri di Liga Argentina maupun di timnas Argentina itu sendiri. Meski berubah posisi, itu tidak menjadi masalah bagi Barco. Sebab, selain dia merupakan pemain berkualitas, usia yang masih tergolong muda juga membuatnya lebih mudah beradaptasi. Tanjakan karir Valentin Barco. Menjadi pemain dengan bekal terbaik, Valentin Barco lantas mendapat panggilan dari timnas Argentina U15 dan U16. Di momen tersebut, atau ketika usianya baru menginjak 14 tahun,
Adidas bahkan sudah datang menghampirinya untuk memberi kontrak kerjasama. Di Boca Juniors sendiri, peningkatan karirnya sedikit banyak terbantu oleh peran Juan Roman Riquelme, legenda Argentina yang ditunjuk sebagai wakil presiden klub itu, meminta Boca untuk segera mempromosikan Valentin Barco ke tim utama. Maka dari itu, tak heran bila sang pemain sudah mendapat kontrak profesional sejak usianya menginjak 16 tahun. Pada tahun 2021, pelatih Miguel Angel Russo memasukkannya ke dalam tim utama dan memberinya debut di laga melawan Atletico Union pada 16 Juli 2021. Momen itu pun tidak disia-siakan olehnya dengan menunjukkan performa brilian. Barco terlihat membuat lini pertahanan lawan kesulitan. Dia juga beberapa kali memberi ancaman dengan memulai serangan balik dari sisi lapangan. Dia benar-benar menunjukkan kekuatan utamanya di sepertiga akhir lapangan. Dia adalah pemain hebat. Dia baru berusia 17 tahun. Tapi dia telah menunjukkan kepribadian yang hebat. Saya suka pemain seperti dia, kata rekan setimnya di klub, Frank Fabra, pada 2021 silam. Sosok Valentin Barco dibekali dengan kecepatan yang hebat. Karena dahulu dia sering beroperasi di posisi sayap, kelincahannya sangat terlihat ketika dia mencoba memulai serangan balik dari lini pertahanan. Dia diberkati dengan kemampuan menggiring bola yang sangat baik, serta lihai dalam mengirim umpan silang. Itulah yang membuatnya jadi potret bek kiri modern yang sukses menarik minat klub besar Eropa. Diburu klub besar Eropa. Menyusul kemampuannya yang berada di atas rata-rata, klub sekelas Manchester City dilaporkan telah memantau perkembangan sang pemain. Menurut situs Goal, Manchester City sangat mungkin mendapatkan jasa Valentin Barco, sebab City Football Group milik Abu Dhabi terus melakukan pencarian bakat-bakat ternama di wilayah Amerika Selatan, yang salah satu namanya adalah Valentin Barco. Mereka ingin menjadikan Barco sebagai salah satu pemain muda yang nantinya bisa dimanfaatkan di level yang lebih tinggi. Namun begitu, belum lama ini dilaporkan bahwa Juventus menjadi tim yang kemungkinan besar bakal jadi pelabuhan pertama Barco di Eropa. Melansir laporan dari Calcio Mercato, kedua belah pihak akan segera melakukan pertemuan terkait transfer Barco. Terlebih, kontrak sang pemain bakal habis pada tahun 2023 ini. Jika Boca Juniors tidak melakukan langkah pasti untuk mempertahankan Barco, maka bukan suatu hal yang mengejutkan bila mereka akan kehilangan salah satu bakat paling potensial di dunia. Melihat kemampuan, permulaan karir, serta pergerakan tim besar dalam memantau bakatnya, akankah Valentin Barco jadi pemain yang diharapkan oleh seluruh elemen sepak bola di Argentina?